Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan melanjutkan membacakan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat bikin penasaran dari part ke partnya. Cerita novel yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa di like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Baik, kita lanjut di part ke-170 bertepatan dengan bab 801. Xiao Changkun sengaja mengingatkan Han Meking mengenai hutan ini hanya untuk melihat wajah Han Meking yang tersipu. Bahkan jika dia berusaha terlihat tenang, dia akan tetap tersipu begitu memikirkan masa bunda mereka yang terkendali, romantis dan sangat intim di masa lalu. Secangkun berpikir dia harus membuat Han Meking mengingat masa lalu secara perlahan. Ketika dia memikirkan masa lalu, dia pasti akan membangkitkan api membara yang telah menunggu selama lebih dari 20 tahun. Han Meking tentu saja mengerti maksud Xiao Changkun. Karena malu, jadi dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Oh ya, bagaimana dengan mantan penanggung jawab kampus kita sekarang?" Xiao Changkun berkata, "Lumayan, tetapi kakinya sakit. Terakhir kali saat kami berkumpul, kami secara khusus mengundangnya ke acara reuni kami dan beliau juga memberi kami pelajaran." "Benarkah?" Han Meking menghela napas. "Sayang sekali aku tidak bisa menghadiri acara itu." Secangkun berkata sambil tersenyum. "Hanya beberapa orang yang berkumpul, hanya mahasiswa yang memang berada atau dekat dengan kota Jinling, dan mereka semua adalah pria." Han Meking mengangguk kemudian berkata, "Sepertinya akan banyak yang datang di acara reuni kali ini karena aku juga menghubungi beberapa gadis yang memiliki hubungan baik denganku dan mereka bersedia untuk datang." "Bagus," si Cangkun berkata sambil tersenyum. "Kalau begitu kita bisa bersama dengan baik kali ini." Han Meking berkata, "Tetapi aku mendengar beberapa waktu lalu Pan Yuanming terjerat kasus korupsi. Apakah sudah diproses?" "Sekarang dia ditahan dan menunggu penuntutan." "Benar." Gitu Song Changkun memikirkan Pan Yuanming yang membawa menantunya. Terakhir kali dia langsung marah. Terakhir kali bajingan tua itu benar-benar memfitnah dan mengolok-olok dirinya di depan teman-teman sekelasnya yang lama. Sekarang dia di penjara, tidak tahu betapa bahagianya hati Xiao Changkun saat ini. Jadi dia berkata sambil tersenyum, "Pan Yuaming itu memang pantas mendapatkannya. Katamu kita harus bekerja dengan baik, tapi dia tidak. Bagaimana bisa menggunakan posisi kita untuk memfasilitasi korupsi sepanjang hari? Guru kami mengajari kami bahwa kita seharusnya tidak hanya memiliki bakat, tetapi kita juga harus menjadi orang yang berintegritas. Orang sepertinya memang memiliki masalah seperti itu." Han Meking mengangguk setuju. Sebagian besar intelektual dari generasi mereka sangat jujur. Mereka semua berlari untuk berkontribusi pada negara dan berkontribusi pada masyarakat sebelum mereka pergi ke universitas. Meskipun Han Meking telah tinggal di Amerika Serikat, dia selalu peduli dengan negaranya sendiri. Mengenal beberapa bencana alam besar di Cina, Han Meking juga telah menyumbangkan banyak uang dan materi dan bahkan menerima pengakuan dari negara. Tapi dia selalu sangat rendah hati dan dia tidak pernah menyebutkan masalah ini kepada orang lain. Jadi termasuk Xiao Changkun, teman sekelas lama ini, tidak tahu tentang itu. Han Meking sama sekali. Dia adalah warga Cina dermawan yang tinggal di negara asing. Saat itu ponsel Xiao Changkun tiba-tiba berbunyi. Dia mengambilnya dan melihat bahwa itu adalah pesan dari grup WeChat Persatuan Mahasiswa. Selama beberapa hari ini tidak ada yang berbicara, namun saat ini banyak sekali yang mengirim pesan. "Teman-teman Meking mengadakan pertemuan kelas sore ini. Apakah kalian semua akan datang ke sini? Aku di Jinling. Aku sudah mempersiapkan perjamuan. Aku sedang dalam perjalanan ke Jinling dan 100 km lagi aku akan tiba dalam 1,5 jam.
Aku baru saja turun dari pesawat. Aku terbang dari Yanjing. Pada saat ini seorang mentek Xiao Changkun dan berkata, "Changkun, keluarlah. Cinta pertamamu kembali. Apa kamu belum tahu? Orang itu adalah Zhou King. Dia berteman baik dengan Xiao Changkun. Terakhir kali saat Pan Yuanming menyindir Xiao Changkun, dia juga yang membantunya." Xiao Changkun yang melihat Zhou King mentek dirinya sendiri langsung tersenyum dan matanya berbinar dan berkata, "Mengapa kamu berpikir bahwa aku tidak tahu jika aku memberimu bahwa aku bersama Making sekarang? Apakah kamu percaya?" Zhou King mengirim sebuah pesan suara dengan tertawa. "Percaya, tentu saja aku percaya. Apa hubungan antara kalian berdua? Saat itu kalian berdua telah diakui oleh kampus kami sebagai pasangan yang sempurna." Mendengar ini, Xiao Changkun merasa sangat senang di hatinya. Dia juga membuat pesan suara tertawa dan berkata, "Hahaha, Joking, kamu mengatakan yang sebenarnya." Lilan, teman sekelas Han Making yang memiliki hubungan baik dengannya, segera membalas dengan ekspresi marah. "Xiao Changkun, bajingan sepertimu masih bisa tertawa. Kamulah yang membuat Kak Making pergi saat itu. Aku bahkan belum memiliki kesempatan untuk bertemu Kak Making selama bertahun-tahun." Si Cangkun merasa malu pada saat itu. Secara tidak sengaja dia berselingkuh dengan Malan saat dia mabuk. Kejadian itu di kampus dan semua orang tahu itu. Jika dia memikirkannya lagi sekarang, dia benar-benar merasa malu. Itu adalah rasa malu yang paling besar di hidupnya. Tepat ketika Siu Cangkun tidak tahu bagaimana menjawab, seorang di grup yang tidak pernah berbicara tiba-tiba muncul dan langsung mengirim amplop merah. Siu Cangkun yang sudah mempersiapkan dirinya sejak lama langsung mengklik amplop merah tersebut. Dia sangat terkejut karena mengetahui dia menerima 200 yuan. Baru pada saat itu dia menyadari bahwa banyak teman sekelasnya yang juga menerima 200 yuan. Tampaknya ini adalah amplop merah yang berisi 200 yuan untuk setiap orang. Saat Siu Cangkun masih menikmati kebahagiaan karena mendapat 200 yuan secara cuma-cuma, tiba-tiba dia melihat nama ID pengguna lain dengan sebutan "Merindukan Hari Cerah yang Indah." Ekspresinya langsung berubah karena marah. Pada saat ini semua teman sekelasnya dalam grup WeChat juga heboh. "Aku akan pergi. Bos Xi sangat hebat." Ya, Bos Xi yang tidak pernah muncul di grup, sekali muncul langsung memberikan 200 yuan untuk setiap orang, benar-benar hebat. Aku sudah lama mendengar bahwa Bos Xi telah menghasilkan banyak uang selama beberapa tahun ini. Namanya memang cocok untuk reputasinya. Benar, kami semua berterima kasih padamu, tapi sekarang dia adalah pengusaha di Hong Kong yang terkenal. Apa gunanya uang kecil ini? Pria itu mengirim emotion tersenyum, lalu mengirim pesan suara berbicara dengan action Hong Kong dan berkata, "Astaga, Making telah kembali dari Amerika Serikat. Hal ini membuatku sangat bersemangat. Jadi aku mengirim amplop merah untuk membuat semua orang bahagia." Kemudian dia mengirim amplop merah lagi. Saat melihat nama ID orang itu, Xiao Changkun berpikir sepertinya orang itu masih belum bisa melupakan Han Making. Tentu saja dia sangat kesal. Namun melihat amplop merah muncul, dia tidak bisa melepaskannya. Jadi dia mengutuk orang itu di dalam hatinya karena buta, tapi tetap membuka amplop merah dengan tangannya. Dia tidak menyangka orang itu mengirim amplop merah 200 yuan lagi untuk setiap orang. Dengan mendapatkan 2 amplop merah per orang, maka orang itu setidaknya telah mengirim lebih dari 10.000 yuan. Banyak orang memujinya di grup. Kemudian orang itu berkata sambil tersenyum, "Semua orang sekalian harus fokus. Putaran ketiga amplop merah akan datang." Selesai berkata, dia mengirim amplop merah lagi. Semua orang dengan cepat mengklik amplop itu. Xiao Changkun juga tidak diam saja. Pada akhirnya amplop merah ketiga masih berisi 200 yuan. Xiao Changkun sedikit bingung. Dia tidak bisa menebak siapa orang ini. Lagi pula mereka tidak memiliki teman sekelas dari Hong Kong saat itu. Mereka semua adalah teman sekelas dari Cina. Siapakah orang yang beraksen Hong
Kong dan Taiwan ini. Pada saat ini, orang itu mengirim amplop merah keempat. Masih sama 200 yuan per orang. Lalu dia mengirim lagi amplop merah kelima. Masih 200 yuan. Dalam 1 atau 2 menit, semua teman sekelasnya yang online dalam grup tersebut mendapatkan 1000 yuan dari amplop merah. Tapi Han Meking sama sekali tidak mengklik amplop merah tersebut. Pada saat ini, merindukan hari cerah yang indah, berkata dalam grup. Aku telah terbang ke Jinling dari Hong Kong pagi ini dan sekarang aku tinggal di Buckingham Hotel. Aku mendengar bahwa Meking juga berada di hotel ini. Aku tidak tahu di kamar mana Meking. Jika tidak keberatan, terima permintaan pertemanan dariku dan beritahu aku nomor kamarmu melalui obrolan pribadi. Aku akan pergi ke sana untuk mengobrol denganmu. Selesai berbicara, berkata, dia masih men-tag Han Meking di akhir pesannya. Melihat ini, Han Meking mengerutkan kening dan berkata, si Wenru ini masih suka pamer seperti yang dia lakukan 20 tahun yang lalu. Si Wenru? Begitu Xie Changkun mendengar nama itu, dia segera menjatuhkan toples cuka. Pada saat itu, si Wenru adalah Kepala Departemen Hubungan Masyarakat Serikat Mahasiswa dan dia juga merupakan generasi kedua yang kaya raya dengan penghasilan tingkat tinggi. Saat itu, dia dan Pan Yunming adalah salah satu pria yang mengejar Han Meking. Tetapi pada saat itu, Han Meking tidak tertarik padanya dan juga mendorong Yuan Ming menjauh. Bahkan jika Xie Wenru telah mengejar Han Meking selama bertahun-tahun, Han Meking masih tidak tertarik padanya. Setelah Xie Changkun dan Han Meking bersama, Xie Wenru berusaha menentangnya dengan berbagai cara, selalu mencobanya yang terbaik untuk pamer di depan Han Meking. Kemudian setelah Han Meking putus dengan Xie Changkun, dia segera menyadari bahwa kesempatan bagusnya telah datang. Jadi dia meluncurkan pengejaran gila-gilaan terhadap Han Meking. Tetapi Han Meking masih tidak menerimanya dan langsung pergi ke Amerika Serikat. Keluarga Xie Wenru sangat kaya saat itu. Ayahnya sudah melakukan bisnis di Hong Kong sebelum dia kuliah. Dia adalah salah satu pemuda kaya raya pertama yang ada setelah Cina mulai terbuka dengan dunia luar. Oleh karena itu, Xie Wenru memiliki latar belakang keluarga yang kuat untuk mendukungnya. Jadi dia pergi ke Amerika Serikat mengikuti Han Meking. Sayangnya, bahkan di Amerika Serikat, Han Meking masih tidak menerimanya. Melihat Han Meking akhirnya jatuh cinta dengan seorang di Amerika, Xie Wenru meninggalkan Amerika Serikat dengan putus asa. Sejak itu dia pergi ke Hong Kong untuk berkembang. Selama 20 tahun terakhir dia telah menjadi pengusaha terkenal dan sukses di Hong Kong. Xie Changkun memiliki firasat buruk di hatinya karena dia tahu bahwa kekurangan yang paling menonjol darinya adalah uang, dan uang adalah kelebihan yang ditonjolkan oleh Xie Wenru. Siapa yang mengira bahwa Xie Wenru berada dalam grup teman sekelas lamanya dan mengirim amplop merah dengan isi puluhan ribu yuan sekaligus. Pada saat ini semua orang yang mengirim amplop merah dalam grup tersebut terus memuji Xie Wenru satu demi satu. Bos Xie benar-benar setia. Begitu Meking kembali, dia tidak bisa duduk dengan diam. Bos Xie, apakah kamu tidak takut suami Meking cemburu? Benar, kamu mengejarnya dengan begitu agresif. Di masa lalu, ketika kamu melihat betapa romantisnya Meking dan suaminya, bukankah hatimu yang hanya berdebar untuknya selama bertahun-tahun telah hancur? Bagaimana kamu akan menjelaskan kepada istrimu saat kamu pulang? Pada saat ini, Li Lan, teman baik Han Meking, mengirim emosi diam di grup dan berkata, jangan bicarakan itu di sini. Suami Kak Meking telah meninggal beberapa waktu yang lalu. Begitu Lilan mengatakan ini, semua orang dalam grup langsung mengirim emosi menyatukan tangan mereka untuk berdoa. Ada banyak orang di dalam grup yang men-tag Han Meking dan berkata, Kak Meking, aku turut berduka.
Meskipun orang yang mengatakan bela sungkawa, namun sebagian besar para pria itu sebenarnya tidak merasa kasihan sama sekali. Terutama si Wenru mendengar bahwa suami Han Meking telah meninggal. Dia tidak tahu betapa bersemangatnya dia. Yang dia tunggu-tunggu adalah memiliki kesempatan untuk benar-benar bersama dengan Han Meking. Bagaimanapun, ini adalah wanita yang tidak pernah bisa dia dapatkan. Sekarang suaminya telah meninggal. Bukankah dia tidak memiliki hambatan lagi? Akhirnya si Wenru segera menjawab di grup, "Hup, istriku sudah lama meninggal. Sepertinya aku dan Making memiliki nasib yang sama." Setelah mendengar kata-kata si Wenru, seorang teman sekelas yang suka usil segera berkata, "Oh, kalau begitu kamu dan Making merupakan pasangan yang sudah ditakdirkan, bukan?" Beberapa teman sekelas lama lainnya yang mengambil amplop merah juga ikut bergabung. Beberapa orang bahkan berkata, "Oh, Wenru, kamu dan Han Making adalah duda dan janda sekarang. Artinya kalian berdua benar-benar pasangan yang paling cocok. Aku ingat kamu begitu mencintai Making pada saat itu kamu harus berusaha keras. Kami sebagai teman sekelas lamamu dengan tulus mendoakan agar bahagia." Ketika si Wenru melihat ini, dia langsung tertawa dan berkata, "Aku sangat berterima kasih kepada kalian atas restu yang kalian berikan. Tetapi itu semua tergantung pada Making." Setelah itu dia melanjutkan, "Tapi tidak peduli apakah Making bersedia atau tidak, aku telah memutuskan untuk kembali ke Jinling untuk waktu yang lama." "Benarkah?" Seorang dalam grup itu berseru, "Wenru bukanlah keluargamu yang telah berkembang di Hong Kong selama bertahun-tahun. Mengapa kamu tiba-tiba memutuskan untuk kembali ke Jinling saat ini?" Si Wenru berkata, "Bukankah Making yang telah tinggal di Amerika Serikat selama bertahun-tahun juga memutuskan untuk kembali sekarang? Tampaknya Jinling adalah tempat terbaik bagi kami. Ini adalah tempat di mana kami dulu menghabiskan masa muda, keringat dan air mata kami kembali kali ini karena berencana untuk merawat orang tuaku di Jinling." Si Cangkun tidak bisa menahannya lagi. Dia segera berkata di grup, "Si Wenru, aku menyarankan dirimu untuk tidak menetap di Jinling. Making tidak menyukaimu dulu, dan begitu pun sekarang. Jangan mempermalukan dirimu sendiri." Sebenarnya si Cangkun sangat gugup dan merasa rendah diri saat ini. Menurutnya si Wenru sekarang adalah pengusaha besar Hong Kong dengan kekayaan ratusan juta. Dia bahkan jauh lebih baik daripada dirinya sendiri. Mereka tidak bisa dibandingkan. Si Cangkun tidak memiliki kehidupan yang baik selama ini dibandingkan dengan dirinya yang begitu bersemangat saat di perguruan tinggi. Sangat berbeda. Dan yang paling penting adalah dia dan Malan belum bercerai. Dirinya adalah pria yang sudah menikah, sedangkan si Wenru sekarang telah menjadi duda. Kebetulan Han Making juga janda. Jadi jika mereka bersama itu sangat cocok. Jadi tidak peduli bagaimana membandingkannya, si Cangkun tetap berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu Han Making, Xiao Cangkun juga tidak tahu apa yang dia pikirkan. Han Making sekarang, bagaimana jika setelah acara reuni ini dia mulai menyukai si Wenru? Melihat Xiao Cangkun berbicara di grup seperti ini, si Wenru berkata sambil tersenyum, Oh, kupikir presiden serikat mahasiswa kita yang asli hanya akan mengambil amplop merah. Aku tidak menyangka bahwa presiden kita akhirnya akan berbicara." Si Cangkun langsung memerah saat mendengar ini. Seperti kata pepatah, ketika kita mengambil keuntungan dari orang lain, kita harus berbicara hal-hal baik kepada mereka. Jika kita mengambil barang orang lain, maka jangan lakukan hal buruk pada mereka. Dia baru saja mengambil beberapa amplop merah yang berisi 200 yuan dari si Wenru dan sekarang mengatakan hal buruk kepadanya. Dia benar-benar merasa malu. Si Cangkun tidak pernah menjalani kehidupan dengan banyak orang. Selain itu, Marlan bertanggung jawab atas semua uang di keluarganya sebelumnya. Jadi dia akan merasa begitu bahagia sepanjang hanya karena amplop merah. Jadi sudah sejak lama mengambil amplop merah menjadi kebiasaannya. Hari ini si Wenru membagikan amplop merah di grup
Dia bahkan tidak mau repot-repot melihat siapa yang mengirimnya. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengambilnya terlebih dahulu dan kemudian baru berbicara. Pada akhirnya setiap amplop merah berisi 200 yuan. Si Cangkun mengambilnya dengan senang hati, namun dia tidak pernah menduga bahwa amplop merah itu dikirim oleh saingannya dan dia mengambil semua yang saingannya berikan. Kerugian tidak sebanding dengan keuntungan yang dia dapatkan. Melihat dia berhenti berbicara, si Wenru terus mengejek. Presiden memang pejabat yang baik, tetapi kita telah lulus selama bertahun-tahun. Apa kamu masih ingin memerintahku? Si Cangkun mengumpulkan keberanian dan menjawab, aku tidak memerintahkanmu, aku menasehatimu demi kebaikanmu. Si Wenru kemudian menjawab, demi kebaikanku kamu tidak membiarkanku kembali ke Jinling untuk menetap dan tinggal bersama teman-teman. Kurasa kamu tidak bisa melupakan Making setelah bertahun-tahun. Aku tidak akan kembali ke Jinling dan menetap. Aku akan menjadi sainganmu. Mendengar apa yang dikatakan si Wenru, Xiao Changkun merasa sedikit rapuh. Dia benar-benar takut si Wenru akan menjadi saingannya, tetapi dia tidak bisa mengatakan itu di depan teman-teman sekelasnya. Lagi pula, dia sudah menikah sekarang, jadi dia hanya bisa mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya di grup. Aku khawatir kamu sudah lama berada di Hong Kong. Jika tiba-tiba kembali ke Jinling, menurutku kamu tidak akan terbiasa. Kami sudah tua, tubuh kita sudah tidak sekuat dulu. Jika kita gegabah pindah ke kota dengan tanah dan air yang berbeda, kita akan mendapat masalah dengan kesehatan kita. Xie Wenru mencibir dan berkata, aku dalam keadaan sehat dan kamu tidak perlu khawatir. Si Cangkun terlalu malas untuk berbicara dengannya lagi. Dia meletakkan ponselnya di sakunya dan berkata kepada Han Making, mari kita masuk dan melihat-lihat. Making mengangguk dan terus melihat-lihat kampus lamanya bersama Si Cangkun. Ketika sudah lebih dari jam 10, Han Making melihat waktu dan berkata kepada Si Cangkun, acara reuni jam 11. Kurasa sudah hampir waktunya. Ayo pergi sekarang. Si Cangkun mengangguk dan berkata sambil tersenyum, ya. Kemudian dia mengendarai BMW seri 5 dan membawa Han Making ke klub Hui Huang. Reservasi Paul untuk Han Making kali ini berada di lantai 14 klub Hui Huang, yang sudah merupakan lantai atas yang bisa dijangkau oleh anggota biasa. Yang sudah merupakan lantai atas yang bisa dijangkau oleh anggota biasa. Si Cangkun tentu saja terkejut. Terakhir kali dia mengandalkan menantunya Yi Chen untuk mengenal Tuan Hongwu dan berada di lantai 10. Dia tidak menyangka Paul bisa memesan langsung ke lantai 14 kali ini. Menurut informasi, lantai 15 digunakan oleh keluarga Song dan tidak terbuka untuk umum. Dengan kata lain, Paul pasti menjadi anggota paling senior di sini. Terlebih lagi, lantai 10 klub Hui Huang sudah sangat mewah. Bukankah lantai 14 pasti lebih mewah? Sepanjang dia menaiki lift ke atas, Si Cangkun bertanya pada Han Making, apakah hubungan Paul dengan keluarga Song sangat baik? Han Making mengangguk dan berkata, bagaimanapun kami telah memiliki hubungan kerjasama selama bertahun-tahun dan kami telah membantu mereka menyelesaikan banyak masalah secara hukum. Jadi keluarga Song cukup menghormati kami. Si Cangkun sangat kagum. Tampaknya Paul seorang pemuda yang sangat menjanjikan. Keduanya tiba di ruangan yang mewah dan besar di lantai 14. Selain itu, banyak teman sekelasnya lama sudah menunggu di dalam ruangan. Ruangan ini memiliki meja yang dapat menampung 50 orang sekaligus. Mejanya besar dan mewah. Mejanya adalah meja elektrik. Mereka hanya perlu duduk di sana, makan makanan berputar di depannya dengan kecepatan konstan berulang kali, memastikan bahwa setiap orang dapat mencicipi setiap hidangan. Apalagi meja sebesar itu dipenuhi dengan 100 piring hidangan yang sangat mewah. Menurut informasi, standar makanan seperti itu setidaknya senilai 20.000 yuan per orang.
Ada lebih dari 40 teman sekelas lama yang berada di sini hari ini, jauh lebih banyak daripada terakhir kali. Kira-kira biaya yang akan dihabiskan Paul akan mencapai setidaknya lebih dari 1 juta yuan. Melihat Unmaking dan Xiao Changkun datang bersamaan, banyak teman sekelas lama yang tercengang. Temannya yang suka usil langsung bertanya, "Making, bagaimana bisa kamu datang dengan Xiao Changkun? Apakah kalian berdua bertemu di sana secara kebetulan? Atau apakah kalian berdua memang sengaja datang bersama?" Di antara kerumunan ada seorang pria parubaya yang sangat bergaya dalam setelan mewah dengan punggung besar menyisir kepalanya. Pada saat ini matanya menatap Han Making. Dia adalah Xie Wenru. Wow, luar biasa sekali guys ceritanya. Tetapi sepertinya di part ini sampai di sini dulu, kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa di like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.